Polisi menangkap 4 tersangka pembunuh remaja siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Mirisnya, keempat tersangka masih berstatus sebagai pelajar, yaitu 3 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Mereka menghabisi nyawa korban lalu bergiliran memperkosa korban di area pemakaman. Di belakang kuburan. Kasus tewasnya seorang siswi SMP berinisial AA yang jasadnya ditemukan di kuburan Cina di TPU Talang Krikil, tepatnya Jalan R. Sudarman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, akhirnya menemukan titik terang. 2 hari pasca penemuan jasad korban, polisi berhasil menangkap 4 tersangka pembunuhan tersebut. Mirisnya, keempatnya masih berstatus pelajar, yakni 3 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Mereka ditangkap Selasa pagi di 4 lokasi berbeda. 3 orang ditangkap di rumahnya di kawasan R. Sukamto, Kecamatan Kemuning, sedangkan 1 lainnya ditangkap di sekolahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, korban dicekik hingga tewas lalu diperkosa bergiliran di area pemakaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka ini, petugas gabungan Satreskrim dan Subdit Jatanras Polda Sumsel kemudian kembali mendatangi TKP di area pemakaman Talang Krikil, Kecamatan Sukarami, guna mencari alat bukti tambahan. Pokoknya kita masuk pendalaman untuk TKP pertama. Siap. Ini ya, dari alat bukti. Siap. Cara saya investigasi. Ya. Benar ada 4 orang Pak Dir yang diamankan Pak Dir? Nanti kita sampaikan dalam perskor. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum berat. Ingin pelaku itu dihukum walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi pegator yang lain. Jangan lagi ada yang namanya korban-korban yang lain. Kami pokoknya di bawah umur harus ada hukumannya. Sebelumnya Minggu sore 1 September, jasad seorang remaja putri berpakaian jersey bola ditemukan dalam kondisi tertelungkup di area kuburan Cina di TPU Talang Krikil, Jalan R. Sudarman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Belakangan diketahui korban berinisial AA, seorang siswi kelas 2 SMP berusia 13 tahun, warga Lorong Kedondong, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Menurut ibu korban, dirinya terakhir kali bertemu anaknya itu pada Minggu siang yang pamit keluar rumah. Namun Minggu sore sang ibu malah mendapati kabar dari keponakannya, putri keduanya itu telah tewas dibunuh. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang guna dilakukan autopsi dan juga visum. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Semua tersangka masih merupakan anak-anak. Lalu bagaimana proses peradilannya? Saya akan diskusikan hal tersebut bersama dengan praktisi hukum Universitas Tamasiswa Palembang, Azwar Agus. Selamat malam, Pak Azwar. Selamat malam. Pak Azwar, sebelum saya mau masuk ke prosedur peradilannya, namun mau masuk ke kasusnya terlebih dahulu. Polisi menyangkakan setidaknya ada 3 pasal, 76C, 76D, dan 76E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan, kemudian persetubuhan, perbuatan cabul, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Mereka semua masih anak-anak. Apakah mungkin dijatuhi hukuman 15 tahun tersebut dan apakah ini penerapan pasalnya sudah tepat Pak dalam kasus ini? Ya, kalau khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak ya, atau anak yang berada dengan hukum itu sudah jelas itu apa yang dinikan oleh kepolisian itu sudah tepat ya, tentang persetubuhan dan segala macam itu khususnya di Undang-Undang Perlindungan Anak memang ancaman maksimalnya 15 tahun penjara ya. Nah, jadi nanti kita lihat nanti bagaimana pembuktiannya nanti di lapangan, seperti apa di persidangan, proses persidangan nanti, tapi ancamannya itu tadi maksimal 15 tahun penjara itu ya, untuk anak-anak. Baik, itu sudah tepat. Lalu prosedurnya Pak, 1 orang IS berusia 16 tahun, IS ini menurut kepolisian merupakan pelaku utama, kemudian teman-temannya MZ 13, NS 12, dan AS 12 tahun. Bagaimana prosedurnya? Apakah ada perbedaan antara yang 16, 13, 12, dan 12 atau semuanya sama atau seperti apa? Ya, pembedaan itu kan bisa lihat dari usia ya, seperti itu. Kalau dia masuk dalam ukuran dewasa, artinya ancaman hukumannya masuk ke tindak pidana untuk dewasa, seperti itu ya.
Nah, ini kategorinya kalau 16, 16, 13, 12 ini termasuk masih di bawah umur ya, masih di bawah umur sebelum belum 17 ya. Artinya itu pengenaan pasalnya itu tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Tuntutannya seperti itu, maksimal 17 tahun tadi. Seperti itu. Baik, kemudian berbicara semuanya sama. Saat ini IS yang berusia 16 tahun ini ditahan, kemudian 3 yang lainnya yang berusia 13 dan 12 tahun ini ditaruh di tempat atau pusat rehabilitasi. Ayah dari korban ini kecewa Pak, karena yang satu ditahan, yang 3 lainnya berada di pusat rehabilitasi. Apakah memang undang-undangnya seperti itu atau ada perbedaan perilaku di sini? Ya, memang seperti itu ya. Sistem hukum kita mengaturnya seperti itu, khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak ya. Sistem hukum kita seperti itu memang terasa kurang memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban ya, bagi korban bahwa si pelaku ini diharapkan langsung mungkin ditahan atau ditahan, ditempatkan yang sama seperti orang seperti umumnya. Tapi aturan hukum kita mengaturnya seperti itu. Jadi dia ditempatkan memang di ruangan yang tidak sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ya, dengan filosofinya bahwa penegakan hukum itu harus juga memperhatikan masa depan anak itu juga, walaupun dia juga sudah berhadapan dengan hukum yang seperti itu. Nah, itu filosofinya seperti itu. Memang ya terus terang saja kita prihatin juga ya, karena itu tadi tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban tadi. Kenapa orang sudah melakukan tindak pidana tetapi tidak ditahan segala macam itu. Tetapi itu tadi aturan hukum kita ya seperti itu mengaturnya, seperti itu. Apakah ada perbedaan Pak? Karena yang 16 tahun ini ditahan oleh kepolisian. Apakah ada batas usianya? Ya, itu mungkin polisi mengkategorikan 16 tahun ini sudah masuk dalam kategori dewasa ya. Dan indikasinya seperti itu tadi, bahwa yang si pelaku tadi sebagai pelaku utama ya. Nah, tinggal nanti pembuktiannya bagaimana kepolisian nanti membuktikan hal tersebut sehingga sudah pasti aparat penegak hukum dalam ini kepolisian mempunyai alasan tersendiri kenapa yang umur 16 ini ditahan ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat perkembangannya itu pemeriksaannya nanti. Baik. Kemudian informasi terakhir dari hasil perkembangan penyidikan bahwa pelaku utama IS ini dikatakan tidak dalam kondisi jiwa yang sehat. Apakah ini bisa menjadi alasan-alasan pemaaf untuk mengurangi masa tahanan atau seperti apa, Pak? Iya, di dalam sistem peradilan pidana dan aturan pidana itu menyebutkan orang yang misalnya dalam gangguan jiwa itu bisa ada alasan pemaaf ya. Tetapi itu pun harus dibuktikan dulu dengan pemeriksaan kejiwaan ya. Pemeriksaan kejiwaan itu yang berkompeten dalam hal ini ya, misalnya dari pihak dari rumah sakit jiwa atau dari segala macam itu bisa untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan terganggu jiwanya tadi. Baik, sebagai praktisi hukum yang tentunya sudah malang melintang di dunia hukum di Indonesia, apakah ini kasus seperti ini kasus pertama atau sebenarnya bukan kasus pertama dan bukan hal yang mengejutkan? Iya, sebenarnya yang agak menghebohkan itu karena ini dilakukan oleh anak di bawah umur yang secara bersama-sama, itu yang menghebohkan ya. Tapi kalau mungkin yang kasus yang seperti ini mungkin dilakukan oleh anak-anak mungkin ya 1-2 orang, tapi memang itu tidak bisa juga kita menyatakan itu sudah terjadi juga ya di tempat lain, karena menurut hemat saya kasus-kasus anak ini sudah seharusnya sebenarnya tidak perlu diekspos secara luas ya, karena ini menyangkut tentang masa depan anak itu juga ya, walaupun dia sudah melakukan tindak pidana tadi. Makanya seharusnya memang
berita-berita itu tidak terlalu vulgar lah ya, menampilkan foto si pelaku tadi, karena itu tadi anak itu masa depan dan harapan bangsa, seperti walaupun dia sedang berhadapan dengan hukum. Baik, itu artinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak maupun terhadap anak-anak bukan kali pertama. Apakah ini saat ini kondisinya dapat kita katakan kondisi darurat kekerasan anak-anak, Pak? Iya, seperti kita bersama juga bahwa kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum itu kemungkinan banyak terjadi ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kasus-kasus anak ini seharusnya tidak dilakukan secara vulgar, maksudnya itu diekspos secara luas, karena itu tadi menyangkut dengan masa depan anak dan itu kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Tapi itu mungkin bisa kita lihat data-data itu di pihak kepolisian, bisa segala macam dari pengadilan mungkin kan seperti itu. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa anak itu memang harus dilindungi tetap walaupun dia berhadapan dengan hukum. Nah, untuk itu juga kemungkinan informasi-informasi itu ada juga yang tidak melapor seperti itu, tidak diproses seperti itu ya. Kekerasan-kekerasan itu ya seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Kendalanya kalau tidak diproses itu apa, Pak? Ya, kendalanya mungkin kalau yang berakibat kematian ini sudah agak memprihatinkan ya. Kalau kasus-kasus yang biasa yang maksudnya yang tindak ringan-ringan itu artinya tidak menyebabkan kematian atau segala macam itu biasanya diselesaikan melalui jalur itu tadi, jalur restoratif justice ya, artinya pihak keluarga berdamai segala macam itu atau melakukan ganti rugi atau segala macam itu bentuk yang memang bisa dilakukan ya, selain untuk untuk walaupun tidak bisa mengembalikan kondisi itu kembali ke semula, tapi paling tidak untuk mengurangi akibat dari tindak pidana tadi. Baik, Pak, dari kacamata di dalam dunia hukum tentunya, apa yang sebenarnya semua orang dapat lakukan dari mulai pemerintah, kepolisian, para praktisi, dan semuanya yang berada di dunia hukum agar kemudian mengembangkan mungkin atau memberikan suatu inovasi produk hukum yang dapat menurunkan kasus kekerasan pada anak, kekerasan seksual pada anak, dan lain sebagainya ini, Pak? Iya, itu beberapa kali saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi ini, khususnya media sosial ini ya, dan secara vulgar bisa diakses oleh semua orang, khususnya bisa juga anak-anak, itu sangat mempengaruhi sikap, tindak, dan perilaku anak-anak yang di bawah umur itu. Nah, jadi dalam hal ini perlu juga mungkin kontrol dari keluarga, dari orang tua untuk memperhatikan hal tersebut. Karena itu tadi, anak itu sebenarnya kalau anak sudah melakukan hal tersebut, yang paling yang bisa dipertanggungjawabkan juga orang tuanya. Karena anak kan dalam kondisi seperti itu kan kejiwaannya kan masih belum belum stabil segala macam itu, artinya peran orang tua memang sangat dibutuhkan di sini. Kita semua untuk. Namun orang tua tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, bukan, Pak? Iya, namanya tindak pidana itu memang dilakukan oleh tanggung jawabnya kepada pribadi yang melakukan ya, seperti itu. Namun secara moral maupun secara material juga bisa saja kita mintai pertanggungjawaban, paling tidak untuk mengurangi kondisi terhadap korban itu sendiri, seperti itu. Baik, itu artinya harus ada inovasi produk-produk hukum yang dapat mengontrol media sosial dan lain sebagainya agar kasus-kasus ini tidak bertambah di kemudian hari. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, memang harus seperti itu. Jadi fungsi pengawasan itu bisa kita semua, bisa juga pemerintah, keluarga yang terdekat ya, karena timbulnya suatu peristiwa itu kan biasanya dimulai dari sikap tindak perilaku dari pengawasan dari orang tuanya juga, karena itu anak-anak tadi.
Baik, terima kasih praktisi hukum Universitas Taman Siswa Palembang, Azwar Agus, telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.